ke-11 ini ya, tidak lain adalah tentang atau terkait ya, bahaya fisik yang berkaitan dengan peralatan konstruksi atau yang berkaitannya ya, ataupun tentang bahaya fisik yang berkaitan dengan alat-alat berat ya. Kita ketahui bersama sebenarnya bukan hanya alat berat ya, banyak sekali mekanisme kegiatan yang memang akan memicu atau menimbulkan atau berdampak kepada fisik manusia manakala berinteraksi ya, baik secara berlebihan maupun secara kekurangan ya, dalam hal ini tentunya. Oke. Sebagaimana seperti perkuliahan sebelumnya ya, di mana pada minggu ini ya, untuk perkuliahan bahaya konstruksi atau material atau alat berat lainnya ya, itu diharapkan adik-adik mampu menjelaskan pengertian ataupun peralatan ya berkaitan dengan konstruksi atau alat berat ya. Kemudian adik-adik pun ya mampu menjelaskan tentang dampak atau bahaya sekiranya ya. Dan yang terakhir adalah upaya pengendaliannya ya, mampu pula menjelaskan ya atau bahkan menciptakan menciptakan solusi apabila mendapati hal-hal yang berkaitan ya. Berkaitan tentang apa? Tentunya tentang bahaya peralatan konstruksi maupun alat berat ya, pada bidang konstruksi. Macam-macamnya banyak, mungkin yang Ibu sampaikan hanya secara umum ya. Jadi sekelumit, tidak begitu secara komprehensifnya. Adapun secara komprehensif bisa diakses ya dari segi literasi lainnya ataupun dari pengalaman ya, yang nantinya didapati ya, baik dari proses perkuliahan mata kuliah lainnya ataupun seminar ataupun workshop ataupun kunjungan ataupun magang ya di perusahaan nantinya ya. Ada kalanya, ada masa saat itu ada lebih memperluas ya untuk pemahaman-pemahamannya. Oke, kita ketahui bersama keberkaitan dengan bahaya alat berat atau bidang konstruksi, peralatan konstruksi ya, di mana kegiatan konstruksi ini sangatlah unik dan banyak sekali aktivitasnya di area tersebut ya, di mana banyak unsur-unsur penting. Dalam hal ini adalah unsur-unsur dalam pembangunan. Manakala kegiatan konstruksi ini memiliki macam-macam unsur penting pembangunan ya, ada kalanya menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan dari suatu kegiatan tersebut ya. Oleh karenanya, di mana aspek keselamatan kerja dan lingkungan kerja ini juga penting diperhatikan, bahkan diterapkan. Demi apa? Demi meminimalisir atau mengeliminir daripada bahaya yang tidak diinginkan tersebut ya. Siapa sih orangnya yang ingin menjumpai bahaya? Tidak ada ya suatu siapapun yang menginginkan ya dampak-dampak risiko yang tidak menguntungkan ya. Contohnya ini kan merugi, baik dari segi kesehatan, material, waktu dan sebagainya ya. Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar, regulasi, ketentuan ya, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup yang berlaku tentunya, khususnya di Indonesia ya. Berbagai macam regulasi yang menstandarkan, mengarahkan kebaikan ya, demi kemaslahatan bersama tentunya. Dari hal tersebut, kenapa sampai adanya regulasi
harmonisasi standar ya, baik dari pemerintahan, dari organisasi maupun dari bidang-bidang konstruksinya itu sendiri. Tadi kembali ya, tidak ingin merugi baik secara finansial, material, waktu ya, maupun tenaga kerja dan sumber daya lainnya. Oke, unsur terkait dalam proyek konstruksi ya tidak lain ketika berbicara proyek konstruksi ini, di mana banyak sekali lintas-lintas terkait yang berkaitan. Salah satunya dari instansi teknis ya, dari masyarakat sekitar, dari pemasok barang dan jasa ya. Ada pekerja mitra ya, ada pekerja proyek itu sendiri, ada kontraktor ya, dan pemilik atau owner daripada proyek atau proyek konstruksi ini ya. Unsur-unsur tersebut ya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, artinya tentunya harus ada koordinasi komunikasi yang baik ya. Dalam hal ini satu sama lain saling mengindahkan tentang kekhususan daripada keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup ya, artinya memperhatikan juga bukan hanya dampak bahaya secara yang dirasa oleh perusahaan maupun SDM-nya ya, tapi tentunya sumber daya alamnya pun atau lingkungan sekitarnya pun diperhatikan ya. Jangan sampai setelah proses pembangunan itu berhasil atau selesai dan dapat difungsikan, ternyata lingkungan sekitarnya berdampak ya, misal pembuatan gorong-gorong ya mungkin, atau jalan yang berterowong misalkan. Nah, itu ada banyak penggeseran pemukiman ya, jadi warga sekitar itu dipindahkan atau mengganti rugi dan sebagainya misalnya, ataupun memang berada di lingkungan warga, dan ternyata pembuatan aliran gorong-gorong tersebut ya, di mana menutup akses ya, galian-galian jalur sumur misalnya, sumur warga. Alhasil yang dirugikan siapa? Tentunya warga sekitar ya, yang tadinya biasa mengakses untuk mineral harian misalnya, untuk cuci, mandi dan sebagainya, itu menggunakan air sumur ya, ternyata sumurnya itu terhenti ya, sumberan airnya terhenti karena ada proses pembangunan tersebut di wilayah di sekitar tersebut ya. Artinya proses ataupun hasil proyek ini kan berdampak dari segi merugikan warga sekitar ya, lingkungan hidupnya dihentikan, maksudnya sumber daya alam ya, khusus untuk pemanfaatan masyarakat sekitar terhenti ya, akhirnya ya. Itu kan dampak juga ya, oleh karenanya perlu diperhatikan jangan sampai merugikan ya, baik pekerja, perusahaan maupun lingkungan hidup atau lingkungan sekitarnya ya. Dan bekas-bekas limbahnya itu banyak sekali ya, kejadian-kejadian pasca konstruksi berakhir. Mungkin sebenarnya semua lintas sektoral yang berkaitan itu sudah memperhatikan, sudah mengkaji, menganalisis ya, tapi mungkin ada saja ya sesuatu yang tidak diinginkan itu muncul, seperti kasus-kasus yang diceritakan tadi, itu ada saja terjadi seperti demikian. Dimana kasus kecelakaan ya, khusus pada sektoral daripada konstruksi ini ya, itu terbesar ya klaimnya ya, dari klaim-klaim sebelumnya. Sama halnya dimana kasus terjatuh ya, itu kan kebanyakan di sektoral konstruksi ya. Nah, ini kasus-kasusnya cukup lumayan dari tahun ke tahun cukup tinggi ya untuk klaim daripada BPJS Ketenagakerjaan khususnya di Indonesia ya. Dan beberapa jurnal nasional lainnya mengatakan ya, sumberan kecelakaan ini tertinggi adalah dari bidang atau sektor konstruksi ya. Inilah
dasar di mana ya bahaya daripada sektor konstruksi maupun peralatannya ataupun material ya, ini cukup membahayakan ya, dan merugikan tentunya ya. Ada kalanya dari tahun ke tahun itu gangguan fungsi daripada anatomis ya, baik itu gangguan secara semi maupun secara permanen ya. Adapun manakala recovery bisa diobati ya, berapa persentase atau berapa daripada jumlah kejadian tersebut, bahkan ada terjadi fatality ya. Angka kesembuhan memang cukup tinggi pula di tahun 2017 ya. Namun di awali atau ketika di review ya, daripada dampak ketenagakerjaan yang mengalami ya bahaya sektor konstruksi ini, ada yang memang gangguan organ atau tubuh manusia ya, baik secara semi maupun secara permanennya. Ada pun yang pengobatan ya, itu juga cukup besar ya, walaupun tingkat kesembuhan pemulihannya pun cukup tinggi juga ya. Bahkan ada kasus kematian yang tidak tertolong ya, fatality-nya. Yang perlu diindahkan ya, artinya diperhatikan, bukan hanya memperhatikan sekadar memperhatikan, tapi perlu action juga ya, baik dari sektor lintas terkait yang maupun dari pemilik dan si proyek konstruksinya itu sendiri ya. Jadi bukan hanya berbicara keuntungan, tapi pemerhatian juga menghindari hal-hal yang memang berkaitan dengan pekerjaan ya, dan lingkungan hidup atau lingkungan sekitar. Oke. Nah, ini data kurang dan lebih kecelakaan ya, berkaitan dengan sektor konstruksi ya. Banyak sekali ada gagal pembangunan ya, ambruknya mall ya, ada juga ambruknya bangunan atau gedung, ada pula ambruknya jembatan layang ya, flyover dan sebagainya. Adapun tertimpa ya dari alat-alat berat konstruksi, entah kelalaian ini dari seorang pekerjanya atau memang perizinannya atau maintenance-nya atau materialnya yang kurang signifikannya atau kurang sesat, di mana persentase terbesar ini top one ya, di atas, yaitu bidang konstruksi lah sektor penyumbang kecelakaan tersebut ya. Dari industri mungkin beda tipis ya, ada juga dari transportasi, pertambangan, kehutanan dan lainnya. Namun fokusan dalam hal ini adalah bidang konstruksi cukup tinggi ya, karena memang di Indonesia pun sedang gencar proses-proses pembangunan ya. Oke. Baik, dalam hal ini ya, konstruksi diibaratkan atau pembangunan ya, diartikan sebagaimana kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan pekerjaan konstruksi yang dilakukan di tempat kerja ya. Itu adalah di mana secara umum ya, didefinitifkan konstruksi bangunan itu adalah suatu kegiatan ya, dari tahapan-tahapan proses pembangunan, tahapan seorang pekerja ya, yang dilakukan di tempat kerja, khususnya di bidang konstruksi ini ya. Adapun sarana konstruksi pembangunan atau bangunan ya, sarana atau saprang kalau ibu sebut ya, ini adalah pendukung ya daripada kegiatan konstruksi tersebut ya, dan tentunya terdapat serah terima sampai dengan masa pemeliharaan dan perawatannya dari segi apa, peralatan tersebut ya. Ada masa konstruksi ya, kalau kita berbicara masa biasanya berbicara waktu tahapan ya. Tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor ya, yang menghasilkan produk secara teknisnya ini adalah bangunan ya. Dan masa serah terima pekerjaan konstruksi ya, di mana waktu pula ya suatu tahapan
pelaksana dalam menyelesaikan produknya, yaitu proses pembangunan ini, ya, kepada seorang pemilik atau pemiliknya, dan masa pemeliharaan serta perawatan. Ya. Ini merupakan suatu tahap ya, yang dilakukan demi memenuhi syarat ketiga, ya, pada tujuan pembangunan atau tujuan bangunan di tempat kerja sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, ya, khususnya di Indonesia. Oke, regulasi berkaitan dengan konstruksi tidak lain adalah berkaitan dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja tertua, ya, nomor 1 tahun 70 pada pasal 2, di mana dikatakan syarat-syarat ketiga berlaku di atau dalam tempat kerja di mana dibuat, dicoba, dipakai, dipergunakan, baik mesin, pesawat, alat perkakas, ya, peralatan atau instalasi yang berbahaya dan atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau ledakan, ya. Jadi dicetuskan, ya, syarat-syarat ketiga ini berkaitan dengan proses pengerjaan, ya, ataupun penggunaan berkaitan dengan konstruksi, ya, di mana ada alat, ada instalasi-instalasi, ya, yang terancang, ya, dan memang memungkinkan terjadinya sesuatu di luar daripada dugaan, seperti kebakaran atau ledakan daripada mesin dan sebagainya. Dan undang-undang dari luar negeri, ya, namun ini khusus Indonesia saja, biasanya pakai Undang-Undang Keselamatan Kerja, ya. Dan tentunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja, ya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Kalau kita berkaitan dengan konstruksi ini kan banyak sekali, ya, topik-topikan di dalamnya. Ada tentang kelistrikan, tenaga produksi, alat muat, alat angkat dan angkut, ya, kemudian operator pesawat uap, ya, kemudian syarat operator kren misalkan, ya, kemudian pemasangan instalasi penyalur petir, ya, tentang K3 lift juga, ya, mengangkut barang dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali regulasinya kalau di konstruksi, ya. Jadi tidak 1, 2, karena ketika kita berbicara konstruksi ini kan berbicara pembangunan. Ketika berbicara pembangunan dalam proses pembuatan ataupun hasil produk, ya, dari konstruksi, yaitu bangunan kan tidak serta-merta hanya bangunan, tentunya ada instalasi elektrikal, ada instalasi tentang kalau memang gedung-gedung yang bertingkat itu kan ada instalasi tentang exhaust, tentunya regulasinya berkaitan dengan exhaust standarnya. Ada pula instalasi tentang selain elektrikal, instalasi pencegahan daripada kebakaran, ya, karena kan ada ruang-ruang yang memang riskan, ya, terjadi kebakaran, misalkan di area dapur, ya, kitchen di pembangunan di gedung tersebut, ya, ataupun lainnya, ya. Ataupun manakala ada instalasi kelistrikan gardu induknya yang di dalam gedung, ya, itu kalau terjadi ledakan dan sebagainya bagaimana, ya. Jadi ada syarat-syarat ketiga yang berkaitan dengan hal tersebut, ya. Jadi bukan gedung itu, ya, bukan hanya gedung, tapi dan regulasi konstruksi itu kan bukan hanya tentang pembangunan saja, tapi isi-isinya, instalasi-instalasinya juga diperhatikan, ya. Oke, ini banyak sekali, ya, regulasinya berkaitan dengan peraturan teknis, ya, secara teknisnya maupun secara diikuti secara standarisasinya, ya, baik alat, material, ya, dan sebagainya, ya. Macam-macam di sini untuk standar teknis secara tingkat nasional maupun internasional, ya.
mungkin di Indonesia adalah standar nasional Indonesia ya, menggunakan SNI, sedangkan yang lainnya adalah skala internasional. Bisa saja dari alat-alatnya ya. Memang Indonesia misalkan tentang instalasi kebakaran alat-alatnya rata-rata dari luar negeri ya, misalkan dari skala internasional. Jadi menerapkan mengikuti standarisasi guna pakai daripada alat itu secara internasional. Oke, jenis peralatan konstruksi itu macam-macam jenisnya ya. Di sini Ibu klasifikasikan ada peralatan berat, ada peralatan konstruksi pendukung, dan perkakas konstruksi ya. Ketika berkaitan dengan peralatan berat ya, ada pula tentang tentang alat angkut ya, angkut dan angkat ya, dalam regulasi Permenaker nomor 5 tahun 85 ya. Ada peralatan angkat, pintu transportasi ya, dan sebagainya, komponen daripada pesawat angkatan angkut ya, serta dari jenis-jenis alatnya macam-macamnya banyak ya. Oke, kembali ke peralatan ya. Peralatan konstruksi ini kurang lebih ada 3 bagian, ada alat berat, konstruksi peralatan pendukung, dan perkakas. Untuk alat berat ada alat angkat, ada muatan dan angkut ya. Alat angkatnya bisa menjadi salah satu bentuk yang pernah kita lihat seperti kren ya. Kalau alat muat dan angkut bisa seperti transportasi ya, yang ada muat dan angkutnya. Bisa saja kapal-kapal besar ya yang memuat pasir ya, bebatuan gunung ya, yang dikirim lintas provinsi dan sebagainya. Dan itu kan ada mesin angkutnya juga ya. Alat penggali ya, alat berat, alat pemadat tanah ya, kemudian peralatan atau finishing ya, alat-alat finishing, kemudian alat pengeras ataupun penghalus permukaan. Jadi permukaan yang dimaksud adalah permukaan bagian bidang-bidang tanah ya. Kemudian ada peralatan konstruksi lainnya di pendukungnya, seperti alat-alat pengerjaan pembuatan fondasi ya, pengerjaan pembuatan beton ya, kemudian pompa, terowongan ya, pembangkit tenaga, dan alat-alat konstruksi lainnya. Untuk perkakas biasanya bentukannya kecil ya, jadi nggak besar. Ada perkakas pemotong ya, ada pembengkok, ada pengencang, pengikat, penghalus, dan perkakas konstruksi pendukung, setidaknya yang lainnya yang berkaitan ya. Nah, ini jenis-jenis peralatan konstruksi ya. Nah, ini merupakan alat-alat angkat ya, angkat dan angkut ya, secara mobile maupun secara permanen ataupun secara temporary ya. Ada mungkin kita pernah melihat ya, berkaitan dengan kren ini macam-macamnya banyak sekali ya. Ada jetty crane ya, portable crane ya, dan portable traveling crane ya. Biasanya ini digunakan untuk memindahkan beton-beton yang udah otomatis ya, dan macam-macam lainnya yang berkaitan dengan alat-alat angkat. Oke, ini berkaitan dengan masih dengan kren ya, khususnya di industrial, dan rata-rata dipakai umum di fasilitas atau digunakan oleh bidang-bidang industri ya, untuk yang overhead crane ini, dan banyak dioperasikan dengan remote control ya. Jadi orangnya di mana, alat ini di mana ya, bisa dikendalikan setidaknya dari jarak jauh ya, karena ada sistem operasi secara robotik ya di sini. Ini merupakan tower crane ya, biasanya untuk mengangkat suatu benda yang berat ya,
memasang besi misalkan dan sebagainya. Oke, ini masih berkaitan dengan tower crane ya. Nah, perlu diperhatikan juga untuk pemilihan daripada tower crane ini ya. Banyak kasusnya ini tower crane terlepas ya, menimpa seseorang ataupun kerennya ini tiba-tiba putus ya. Itu juga banyak kasusnya, perlu diperhatikan juga ketika pemasangannya ya. Apa saja areanya yang harus dicapai, tentunya tinggi bangunnya sesuai apa tidak, kecepatan angkatnya ya, berat bebannya, tipenya, kondisi tanah yang ada di sekitar ya, dan bahaya yang di sekitar sudah teridentifikasi dan terkendali. Pemasangan dan pembongkaran daripada kren ini harus presisi ya, serta dimana perhatikan juga aspek ketiganya ya untuk pemilihan daripada tower crane ini sesuai dengan kondisi lapangan ya. Jadi jangan sampai roda-roda atau kaki-kaki atau komponen keren ini salah pilih ya. Ternyata kan misalkan ketika proses penggunaan alat berat tower crane ini untuk memindahkan misalkan beton dari sisi A ke sisi B, kita tidak tahu kekuatannya ya, sedangkan kren ini misalkan hanya berapa ribu ton yang kuatnya, itu kan akan terpelanting atau patah ya alatnya dan sebagainya. Maka perlu diperhatikan juga cakupan yang memang standarnya itu berapa ya, kekuatan untuk mengangkut daripada benda-benda material tersebut. Ini bagian-bagian daripada tower crane. Jadi selintas di mana alat ini cukup menarik perhatian, karena dengan alat ini kita bisa mengangkat benda-benda yang cukup berat yang memang tidak bisa diangkat oleh manusia biasa ya. Dimana ada pembatas momen ya, atau momen limit ya. Ada maksimum load limit, pembatas beban ya. Nah ini kurang dan lebihnya ya. Ada juga maksimum speed limit ya, kecepatan maksimumnya. Kemudian ada slewing, daripada stroke and limit ya, pembatas putaran. Ada lifting ya, ada meter untuk mengukur kecepatan arah angin. Jangan sampai kita melawan arah ya, itu sangat mempengaruhi ya, menjadi beban nantinya. Ada alat komunikasi ya, ada alat batas stabil ya, batas troli dan tisi serta pengangkatnya. Nah ini cukup rumit ya untuk rangkaian-rangkaiannya. Nanti bisa dievaluasi atau dipelajari kembali ya. Ada kekhususan mata kuliah, mungkin di S1 akan kemungkinannya ada tentang mata kuliah konstruksi khusus ini. Itu pasti akan membahas hal-hal yang lebih dalam lagi ya. Oke. Persyaratan ketiga, standarnya berapa untuk tisinya tower crane ini ya. Ketebalan, kekuatan, terus maksimal guna, kecepatan daripada kecepatan anginnya ya, dan lain sebagainya. Ikuti prosedur atau standar yang berlaku ya, demi keselamatan bersama. Ini jenis-jenis crane ya, macamnya kalau ibu pahami, crane ada yang permanen, ada yang mobile ya. Untuk crane yang mobile ini macam-macam ya, ada mobile crane ya, truck mountain dan sebagainya, itu yang mobile. Ada juga yang permanen ya, ada
tower ya, atau hammerhead ya, dan sebagainya. Jadi dia tidak bisa berpindah-pindah ya, ada satu posisi tempat. Nah, biasanya buat angkat daripada pondasi-pondasi yang otomatis dibuat oleh pabrik ya. Jadi ada kan pembuatan pondasi yang memang tinggal kita pasang, dan ada juga yang memang merakit dulu besar. Nah, ini yang dikhawatirkan untuk alat berat ya, bahaya daripada sektor konstruksi alat beratnya, dimana kren ini tidak mampu mengangkat beban sehingga terpelanting, putus ya, atau menimpa. Ini salah satu kegagalan daripada bahaya tower krennya. Jadi pondasinya itu tidak seimbang ya. Nah, hasil akan ada kerugian, bukan hanya dari segi material, tapi dari segi dari segi lainnya ya, berkaitan dengan nyawa ya, waktu dan sebagainya. Oke. Ini berkaitan dengan sistem kerja operasi kren ya. Tentunya ada perencanaan ya, pemilihan peralatannya ya, serta diperiksa dan diuji kelayakannya ya. Ada pedoman dan catatan ya, penggunaan daripada kerennya. Kemudian yang mengoperasionalkan tentunya sudah berkompeten ya, dan tanggung jawab, terlisensi ya, jadi nggak sembarangan ya mengamati ya suatu kondisi yang tidak aman ya, dari pengaruh faktor cuaca dan lainnya itu juga mempengaruhi, dan dimana tersertifikasi ya, untuk kerennya terlegalitas, ada izinnya, dan memperhatikan juga keselamatan orang lain ya ketika operasi ini sedang bekerja ya. Rencana konsekuensi yang menyediakan prosedur yang harus diikuti ya jika terjadi situasi darurat ya. Oke. Nah, ini masih dalam hal alat angkat ya, berkaitan dengan crane ya. Baik secara pengangkatan kritis ya, atau rutinitas. Ini secara gambarannya. Penyebab utamanya ya dari berbagai macam, banyak sekali ya, dimana teridentifikasi ya sebab utama kecelakaan akibat kren ini adalah kren tersentuh material atau benda-benda yang di sekitar, yang dimana memiliki muatan listrik ya, kemudian berada di bawah kait perangkat ya. Bisa saja ada kalanya kren terguling ya, tidak simetris, tidak seimbang permukaannya, beban terlepas jatuh ya, bung runtuh, tertabrak oleh beban pengimbang, kegagalan pengikatan atau penggunaan outrigger ya, dan terjatuh. Nah, itu adalah kurang lebih sebab-sebab secara umum kenapa terjadi kecelakaan ya pada alat berat kren ya. Mengapa kecelakaan kren terjadi? Tentunya ada ketidakstabilan ya, dari pijakannya ya. Bisa saja tanahnya gembur ya, dan kunciannya kurang pas ya, dan atau memang ada bencana alam ya, seperti gempa yang tiba-tiba misalnya dan sebagainya. Kemudian tidak dilakukannya analisis yang baik secara prosedural izin kerja amannya ya. Jadi tidak dianalisa dulu ya untuk pemasangan penempatan krennya ya. Kurangnya komunikasi dari operator dengan orang-orang terkait misalnya. Kemudian kurangnya edukasi atau pelatihan yang berkompeten ya terhadap petugas krennya
bukan sembarangan. Kita saja mengendarai motor itu kan harus ada lisensinya, kita berkompeten layak menggunakan apa tidak, memahami dan paham cara gunanya atau tidak ya. Nah, itu juga perlu diindahkan ya. Kemudian kurangnya pemeliharaan dan inspeksi peralatan dan material ya. Jadi tidak di maintenance ya, sudah berkarat, ada baut yang rusak misalkan ya, dipakai saja tapi perawatannya tidak ya, tidak diinspeksi juga ya. Ini sudah berapa tahun misalkan perlu ada penggantian alat atau part-part lainnya ya, itu tidak dilakukan misalkan demikian ya. Ini kegagalan operasi kren ya, bisa putus ya dari alat sambungnya, kemudian bisa menimpa orang yang di bawah ya, terjatuhlah alat atau benda-benda yang sedang diangkat ya. Nah, ini merupakan jenis alat muat angkut ya. Salah satunya ada peta transport ya, alat angkut landasan permukaan dan alat angkut di atas rel ya. Jadi secara gambarannya ya, ada peta transport ya. Nah, ini kan biasanya digunakan di pertambangan ya, untuk memindahkan si material-material yang memang dimuat dan diangkut seperti batu bara, biasanya pakai jalur peta transportnya, ataupun pasir ya dan sebagainya. Alat angkut di atas landas, nah juga sama ya, seperti ekskavator ya, kemudian traktor, nah itu alat pemuat dan angkut ya, dan alat angkut di atas rel ya, dan jenis-jenis lainnya seperti kereta api ya, itu alat muat dan angkut juga ya, di atas rel. Nah, ini contoh gambaran alat angkut pita dan sejenisnya ya. Oke, bahaya dan pengendalian risiko pada jenis alat angkut ya, pita ya, secara umum ya tidak lain adalah bahayanya macam-macam ya, yang memungkinkan terjadi ya, dimana terjadi mekanisme beltnya ya, kendur ya, atau operator itu bisa terjadi terjepit ya, kemudian sabuk melilit ya, rolnya terlalu pendek misalnya jadi berubah arah ya, dan lain-lainnya ya, untuk jenis angkut pita ini, dan beberapa skala ataupun contoh pengendaliannya ya. Tentunya untuk titik-titik jepit dan geser harus dilindungi ya, dengan dipasang ada safety barrier ya. Kemudian ada perlindungan sekunder termasuk pagar, sekat ya, untuk lokasi tersebut, ataupun perangkat-perangkat yang memang ada tanda ya, sinyal-sinyal tanda peringatan, nah, itu juga bisa dilakukan ya. Nah, ini bentukan-bentukan alat angkut di atas landasan dasar jalan ya. Namanya pun mengangkut ya, ada traktor, ada well traktor ya, kemudian elevating ya, dan macam bentukan alat-alat angkut lain. Alat penggalian tanah, ada ekskavator ya, kemudian ada backhoe ya, dan ada front end ya. Nah, ini seringkali digunakan atau kita jumpai ya, untuk menggali sesuatu hal yang berharga ya. Namun tidak mungkin kita cangkul karena cukup dalam atau cukup tebal, sehingga
percepat dibantu dengan alat-alat penggalian tanah secara modern, ya, modernisasi dalam hal ini. Nah, ini macam-macamnya ya, untuk pekerjaan menggali tanahnya. Ini alat memuat dan mengangkut, ya. Ada bulldozer, ada loader, ya, ada dump truck, ya, dan wagon. Pernah kita jumpai mungkin ya adik-adik. Ini macam-macamnya juga, ya. Ini alat pemadatan biasanya pada proses konstruksi pembangunan jalan, baik itu jalan raya, jalan pemukiman, perkotaan, pedesaan, lintas provinsi dan sebagainya. Ya, ini alat pemadat. Sama ya, ini juga memiliki bahaya ya, alat pemadat ini. Walaupun kita pernah melihat jalannya cukup lambat ya. Ini merupakan alat peralatan pengakhiran ya, multiguna, dimana untuk finishing ya. Tujuannya untuk shaping ya, membentuk daripada permukaannya ya, kemiringan tebing ya, untuk mengatur kemiringan tebingnya, pembuatan parit ya, itu juga bisa digunakan, pengecoran ya, perataan dan pengupasan serta pemeliharaan jalan tanah ya. Bisa menggunakan alat grinding and finishing ini ya. Nah, ini pemadatan dan perbaikan permukaan ya, alat-alatnya kurang lebih ada sampelnya, ada aspal distributor ya, ada kemudian alat rotar ya, dan semprot air atau blubber ya, alat-alat paving atau pemadatan atau perbaikan permukaan ini. Oke, dampak daripada bahaya tersebut ya, dari alat-alat berat konstruksi ya. Di sini ada 3 bagian, ada subjek terdampak, ada dampak, ada solusi, baik solusi sementara maupun berkelanjutan. Ada 3 hal ya, yang menjadi subjek terdampaknya, tidak lain adalah tenaga kerja itu sendiri, masyarakat, dan proyek itu ya. Untuk tenaga kerja ya, di mana terjadi beberapa kasus-kasus kecelakaan kerja ya, menimbulkan kerugian ya. Solusinya apa? Untuk rutinitas ya, diadakan seperti safety meeting atau toolbox meeting ya. Kemudian dibekali dengan adanya pelatihan ya, untuk metode kerja di bidang konstruksi ya. Untuk masyarakatnya apa kerugiannya atau terdampak apa? Semua halnya seperti tenaga kerja ya, namun bisa saja dirugikan dari segi terjadi kecelakaan yang menimpa masyarakat di sekitar ya, dan menjadikan suatu kondisi merasa was-was ya, tidak aman, tidak nyaman ya, karena ada proyek yang sedang berjalan di area pemukiman warga misalkan. Solusinya ya, dilakukan sosialisasi, pendekatan, dan pengendalian bahaya secara maksimal ya. Untuk proyeknya sendiri ya, itu memungkinkan ya, berdampak hasil daripada pembangunannya itu tidak sesuai dengan schedule ya, karena adanya kecelakaan ya, baik dari alatnya, kerugian terhadap SDM-nya. Ketika hasil pembangunan terlambat atau proyeknya bisa saja terhenti, yang rugi siapa? Tentulah pemilik ya, pemilik proyek tersebut ya. Harus kiranya dilakukan apa? Tentunya dilakukan ya, analisis bahaya
tadi ada kontrak waktu. Misalkan kita membangun atau memperbaiki jalan pedesaan, kemudian dengan panjang sekitar 1 kilometer misalnya, itu bukan housemade misalnya, tapi memang di beton ya, atau dicor. Kontraknya itu misalkan 1 bulan, lewat dari 1 bulan itu si kontraktor itu bisa kena penalti atau kena denda atau sebagainya. Yang rugi adalah lintas sektor bersama, dan tentunya masyarakat sekitar. Sudah berapa masa jalan ditutup sehingga selalu dengan menggunakan fasilitas jalan yang seadanya dan sebagainya, misalkan. Itu kan banyak sekali kerugian yang dirasakan. Oke, ini secara umum ya dampak daripada bahayanya, dimana ketika membersihkan atau kurangnya maintenance ya pada alat-alat berat dan baik eksavator, bulldozer dan sebagainya, misalkan nampak itu jendelanya kotor ataupun rusak, retak, pecah ya, pecah namun tidak pecah banget, tapi membunga kacanya misalnya. Menghalangi pandangan operator. Ketika menghalangi pandangan operator di kala musim hujan, ditambah pula musim hujan misalkan, apakah itu fokus ya ketika bekerja? Tentunya kan tidak ya, akan terganggu. Bisa saja salah menggali ya. Seharusnya karena misalkan ada pipa-pipa penghubung, ada pipa gasnya atau apalah di dalam tanah itu, alhasil ketika salah maka terjadilah salah tindakan ya, atau tidak melihat kalau ada orang sekitar ya, tiba-tiba menabraknya ataupun melindas orang yang ada di bawah daripada kendaraan berat tersebut. Itu sangat ini ya, tidak diinginkan ya. Ataupun misalkan remnya blong ya, ataupun kemudi lainnya ini rusak ya, bisa saja mesin atau alat tersebut ya malfungsi sehingga di luar dari kemampuan bisa saja terguling ya untuk alatnya si mesin tersebut ya. Itu cukup rumit ya, bahaya sekali. Oke, nah ini lain-lainnya ya. Ada risiko tersentuh kabel listrik ya, bahayanya terjadi tabrakan ya, karena tadi ada menghalangi ya, pandangan. Alat-alat ini tidak di-maintenance secara rutin ya, ataupun terguling ya, bannya ternyata rusak sebelah ya ketika membawa beban, hasilnya adalah terguling ya. Kurang maintenance ya, atau mengabaikan, jelas pasti akan menimbulkan suatu dampak ya. Serajin kita maintenance sekalipun itu bisa saja terjadi, apalagi tidak sama sekali ya. Oke, nah ini macam-macam gambaran ilustrasinya ya. Nah ini video skip saja, dimana daripada bahaya-bahaya yang hal tersebut memungkinkan terjadi ya, penting adanya manajemen risiko ketika konstruksi ya. Sebenarnya konsep utamanya adalah manajemen risiko K3, mau bidang sektornya konstruksi, manufacturing, industri dan sebagainya. Konsepnya masih sama ya, kita review atau flashback ya, dimana ada agenda ya, aktivitas pekerjaan buruh ya, dikonsultasikan ya, apakah layak ya atau tidak. Tentunya ketika dikonsultasikan itu kan dianalisis dulu agenda atau skupnya ini ya, diidentifikasi bahayanya, dinilai risikonya apakah
tinggi, ya sedang atau rendah. Ya. Kalau memang tinggi harus dikendalikan ya dengan hierarki pengendalian, baik secara eliminasi, substitusi, ya, pengendalian rekayasa, pengendalian administrasi, serta PD. Ya. Baru dilakukan implementasinya. Ya. Nah ini dari awal ya, ketika scope atau dikonsultasikan, ya, mulai menginjakkan manajemen secara basis K3, ya, dilakukan inspeksi, review atau koreksi audit, ya. Dilakukan audit terlebih dahulu, ya, dan seterusnya. Ketika sudah identifikasi hingga implementasi, diaudit lagi, ya, apakah masih tetap akan, ya, menuai daripada dampak atau tidak. Nah, itu kiranya, ya, bisa diminimalisir manakala, ya, bahaya-bahaya konstruksi itu seperti apapun, ketika dilakukan konsep manajemen risiko K3 bisa dieliminir, ya, bahaya-bahayanya. Nah, ini merupakan upaya pengendalian dari segi administratif, ya. Ada penerapan rambu-rambu pengaman, ya, di area lokalisasi konstruksi atau pembangunan yang sedang berjalan. Sekiranya ada papan informasi, ada papan kontraktornya, ya, papan apa itu biasanya kalau kita melihat ada proyek pembangunan jalan atau apa, kan di situ ada, ya. Jadi ada informannya, ya, ada informasinya, panjangnya berapa yang diperbaiki dengan nominal objek harga yang tertera, ya, dan oleh PT kontraktornya siapa, ya, sumber dana dari biasanya APBD atau APBN, ya, pemerintah dan sebagainya, itu tertera, ya. Masanya juga berapa, ya, itu biasanya tertera. Dan terdapat rambu-rambu K3 lainnya yang diimplementasikan sebagaimana mestinya agar diketahui bersama, ya. Bahkan ada pengawasnya, ya, biasanya yang sangat amat baik, ya, jadi tiap harinya ada pengawasnya untuk mengawasi baik dari sisi pembangunannya maupun pengamanan atau mengawasi orang-orang sekitar penduduk, misalnya pembangunan jalan. Nah, ini terdapat rambu-rambunya, ya. Macam-macam rambu-rambu K3, ya. Tentunya yang berkaitan dengan apa itu lokalisasi konstruksinya, ya. Oke, ini salah satu contoh saja, ya. Dipasang tanda daripada safety signs atau kata-kata penerang, ya, bahwasanya dialihkan berjalan karena ada pembangunan, ya, dan sebagainya. Nah, ini merupakan pengaturan rambu darurat, ya, pada bahu jalan ketika ada perbaikan. Oke, ini juga sama, ya. Ini pelaksanaan safety dan housekeeping, ya. Ada informasi yang diberikan, ya, baik safety signs, ya, pengingat untuk para pekerja maupun visitor dan sebagainya, dan informasi-informasi lainnya, serta manakala dilakukan adanya agenda konstruksi, tentunya harus ada housekeeping sehingga tidak berserakan saat itu juga, ya. Ketika berserakan, alat bekas pakai hari per hari bertumpuk-tumpuk mengganggu juga, ya, untuk harian kita berlalu, sehingga perlu adanya housekeeping. Ini untuk buku pedoman atau SOP, ya, di mana prosedur dalam bidang konstruksi itu juga harus diperhatikan, ya.
standar prosedurnya, standar operasinya, ya, kemudian persyaratan yang perlu kiranya wajib dilaksanakan, ya, dan tentunya secara implementasi ya, diperiksa sebelumnya dan diawasi oleh spesialis K3 konstruksi untuk SOP-nya. Jadi semua pengerjaan sesuai dengan kaidah prosedur atau izin kerja, ya, izin kerja aman, surat izin kerja aman dan sebagainya. Oke, pencegahan kecelakaan, ya, ada segitiga yang berkaitan, ya, dari administrasi yaitu prosedurnya, dari orangnya, ya, dan dari beberapa sarana prasarananya, ya. Ini saling berkaitan. Kalau dalam konsep Ibu pernah mempelajari itu adalah dari hardware. Hardware ini adalah alat-alatnya, ya. Ada software ini adalah secara administratifnya yaitu prosedurnya. Prosedur ini kan macam-macamnya, ada bahasanya menggunakan satuan operasional prosedur atau SOP, ada yang namanya TKPA, tata kerja penggunaan alat, atau TKO, tata kerja organisasi, ya, atau operasional maksudnya, ataupun bentukan-bentukan secara administratif lainnya, ya. Dan brainware ini adalah SDM-nya atau humannya. Ini ketiga hal ini harus ada dan memang sistematik, terkondisikan, ya, sesuai dengan regulasi yang berlaku, ya. Ketiga hal ini apabila saling menguatkan, maka kecelakaan di bidang konstruksi ini juga minim, ya, sekiranya. Tapi kalau salah satunya yang dominan, satunya akan tidak ada, sama saja, ya, kita membuka peluang kecelakaan tersebut. Oke. Ini merupakan strategi penerapan K3, ya, kembali ke manajemen K3 sebenarnya, ya. Nah, untuk strategi K3 di proyek ini tentunya dianalisa menggunakan diidentifikasi terlebih dahulu, ya, kemudian adanya evaluasi, ya, perencanaan, ya, setelah dilakukan evaluasi kan kira-kira di situ aman, ya, dengan catatan misalkan keamanannya ini dalam hal perlu ada catatan harus ada surat izin kerja aman, alat-alatnya itu, ya, yang memang support, ya. Nah, perencanaan kiranya kapan, ya, dilaksanakan dan sebagainya, bagaimana di posisi sudut apanya misalnya, kemudian diterapkan, ya. Ketika diterapkan ingat harus ada evaluasi, yaitu dimonitoring, dievaluasi kembali ke awal, ya. Monitoringnya diawasi, ya. Buat program monitoring pelaksanaan K3 dalam perusahaan, susun tim, ya, sistem audit dan inspeksi sesuai dengan kondisi perusahaan untuk monitoringnya, ya. Jadi ada bisa pakai P2 K3, ya, dan khusus misalkan ada tim untuk auditornya juga boleh, ya. Jadi lebih enak gitu, nyaman karena ada yang memonitoring. Kalau salah sebentar kan ditegur, ya, itu langsung. Ini merupakan salah satu elemen program K3 proyek, ya, banyak sekali elemennya, ya. Kembali sebenarnya sama seperti untuk elemen program K3 ini seperti elemen SMK3, ya. Nah, elemen SMK3 di mana ada 12, ya, mungkin ini bisa lebih, ya. Dimulai dari adanya komitmen, ya, dari komitmen K3, ya, kemudian promosi, safe practice,
notice ya, izin kerja, ada inspeksi, inspeksi perawatan, kemudian kontraktor ya, safety kontraktor, safety transport, ada lingkungan ya, manajemen limbahnya, kemudian emergensi manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, ada diinvestigasi ya, kemudian ada audit ya. Nah, di audit untuk agenda daripada program K3 ini ya, atau proyek kontraktornya, konstruksinya, kemudian kebijakan ya, ada administrasi atau proseduralnya, diidentifikasi, dan ada keselamatan ya daripada proyek ini, dan pembinaan apabila banyak yang memang tidak terpenuhi ya, perlu ada yang membina ya, baik itu langsung oleh pemerintahan ya, atau unsur-unsur lainnya ya. Biasanya itu memang dilakukan pengawasan, pembinaan atau pengawasan. Oke, ini merupakan pencegahan kecelakaan, kegagalan dari operasi alat berat ya. Simple sungguh katanya, tapi sangat amat berat ya. Patuhi peraturan K3 untuk operator ya. Operatornya ini mesti patuh ya, jadi tidak mengabaikan, lakukan perawatan, maintenance ya, atau perbaikan sesuai dengan hubungan petunjuk daripada alat tersebut ya. Lakukan inspeksi, pemeriksaan secara berkala dan teratur, jalankan operasi penggunaan dengan cara selamat, kenali bahaya alat ya ketika bekerja di dekat atau sekitar alat berat, lakukan langkah-langkah keselamatan lainnya ya, menggunakan APD yang memberi batas area berbahaya dengan tali atau pagar, jadi ada radius yang mengganggu ya, menjaga atau mengamankan peralatan yang parkir ya, di lapangan. Artinya ketika alat berat ini tidak digunakan kan pasti ada di tempat lokasi tersebut ya, gitu. Nah, ini juga dijaga ya, diamankan. Dikhawatirkan ada tangan-tangan jahil memotong ataupun mengambil part yang penting sehingga ketika digunakan alat itu malah malfungsi gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan, dan kasus ini unik ya, warga negara Indonesia itu manakala ada misalkan kayak beko atau eksavator yang parkir di lahan konstruksi misalkan ya, manakala malam hari kadangkala ada saja yang tangan-tangan kreatif ya mengambil jari-jari pada bekonya misalkan ya, atau apa, sehingga kan kasus kriminal lah ya, dicuri, sehingga ketika mau digunakan oleh operator dan sebagainya ternyata nggak ada hilang, ataupun bautnya yang hilang, atau chipnya atau apanya gitu ya. Itu juga sangat merugikan ya, sebenarnya. Tindakan keselamatan dan keamanan untuk jenis-jenis alat berat tertentu, tindakan-tindakan lainnya ya, yang berkaitan. Tentunya hanya orang yang berlisensi berwenang yang mengoperasikan alat ya, sudah dibekali keilmuan, terlisensi juga ya. Operator harus mengetahui dan memahami keterbatasan mesin, kekuatan mesin kita yang kita gunakan itu kapasitasnya berapa sih gitu ya. Itu juga harus diketahui. Tentunya biasanya kalau operator sudah terlisensi, sudah pengalaman, ahli, sudah tahu ya manakala itu bukan bebannya ya tidak bisa. Operator harus memberitahu supervisor ketika mereka kelelahan ya, jadi jangan dipaksa. Kalau dipaksa bisa saja tidak efektif ya untuk dilakukan pengerjaan ya. Pemeriksaan keselamatan alat berat, ada check and recheck ya, di list. Jadi ada buku manual, ada checklist ya, komponen-komponen daripada alat-alat yang perlu diperiksa rutin setiap harinya ya.
dimulai dari misalkan lampunya, bannya, suspensinya, kemudian alat atau support lainnya, itu ada checklistnya. Yang rajin memeriksa setiap hari sebelum digunakan itu langkah lebih baik dan bagus ya. Ini contoh formnya untuk pemeriksaan alat bulldozer misalkan ya. Standarnya dan kiranya layak pakai atau tidak gitu ya. Dan biasanya ini dicek oleh khusus ahli yang memang mengerti ya untuk peralatan ini. Jadi bukan operator boleh-boleh saja ya, tapi pengawas yang lebih memahami tentang alat ini lebih baik ya. Jadi ada izin. Kalau kita di transportasi itu kan ada izin kir atau izin guna pakai alat ya. Itu kan ada dari dinas apa gitu ya, ngecek kelayakan daripada mesin transportasi itu. Nah, sama halnya seperti bulldozer dan sebagainya juga ada apa namanya yang mengecek ya, kelayakan guna pakainya. Walaupun operator juga sedikit tidaknya mengerti, tapi nggak begitu banyak ya. Namun cukup mengetahui untuk bisa digunakan secara layak atau tidak. Nah, ini salah satu pengoperasian selamat di sekitaran alat berat. Pekerja yang bekerja di atas permukaan tanah atau yang pengemudi ya, atau yang operator lah, harus dilatih, terlisensi ya, kenakan pakaian-pakaian yang memang reflecting ya, ketika barangkali di malam hari atau di siang hari agar terlihat oleh pengguna lainnya ya. Jangan menganggap operator dapat melihatnya dengan mudah, khawatirnya saling bertuburkan ya. Ada sinyal-sinyal dan petugas operator ya, komunikasi yang baik ya sesama driver dan lintas komunikator lainnya ya. Gunakan sinyal tangan sesuai standar yang sepakati ya, gunakan walkie-talkie ya, apabila memang jaraknya jauh ya. Terus jagakan alat bekerja dengan baik setiap saat. Oke, nah ini sama halnya ya, tindakan-tindakan pencegahan kecelakaan lainnya ya. Gunakan safety belt, APD, perlindungan pendengaran ya. Jangan pernah melompat atau mematikan peralatan secara mendadak ya. Jangan pernah mengoperasikan salah satu kontrol dalam posisi apapun kecuali kursi operator ya. Serta jangan pernah mengizinkan siapapun menggunakan peralatan yang memang bukan yang bertanggung jawab atau memiliki lisensi ya. Jangan mengisi bensin manakala sedang bekerja ya. Kemudian jangan merokok saat pengisian bahan bakar pada kendaraan alat-alat berat tersebut. Jangan sampai tersebut. Ikuti dan patuhi pedoman-pedoman atau petunjuk daripada penggunaan alat tersebut ya. Dengan kita mengikuti panduan tersebut ya, secara tidak langsung kita ikut membudayakan ketiga ya. Tindakan pencegahan kecelakaan lainnya ya, ini baik untuk operator maupun orang sekitarnya. Tentunya waspada area dan medan waktu, tetap waspada itu penting ya. Perhatikan, kemudian tentunya ikuti arahan dengan baik ya, periksa area yang memang penting khususnya di bawah tanah, dan ada jalur-jalur kelistrikan atau jalur air, itu juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita asal mengeruk saja atau asal gali-gali saja ya. Ternyata ada jalur misalkan kelistrikan yang di bawah tanah ya. Ketika itu sudah tergali, terputus, kena
asal jadinya ya nanti. Oke. Ataupun tersengat ya, hantaran sebagainya bisa saja terjadi demikian. Nah, ini untuk tindakan lainnya ya. Sekiranya diperhatikan. Sama ini juga tindakan untuk operasi kren, tindakan pencegahan kecelakaannya. Ini untuk operasi aspal ya. Nah, ini merupakan pemulihan dan perawatan maintenance-nya ya. Dikatakan untuk maintenance ya, bisa saja 3-6 bulan ya pemeliharaannya, baik konstruksi melit, mesin, alat kelengkapan lainnya, dan alat pendukung ya. Oke. Untuk video resume Ibu skip ya. Nanti bisa di review ya. Kembali bahwasanya ya, pada perkuliahan hari ini ya, tidak lain beberapa referatif yang dikutip ya, dan skenario atau literasi lainnya yang berkaitan ya, bahwasanya berkaitan dengan bahaya pada peralatan konstruksi atau alat-alat berat, khususan dalam hal ini ya. Alat berat pada bidang konstruksi ini kurang dan lebihnya ada peralatan konstruksi ya, ada alat bangun, ada alat pendukung dan perkakas tentunya ya. Untuk perkakas bagian-bagian kecil ya, sedangkan bagian-bagian terkecil pendukung yang saling berkaitan. Dan untuk peralatan bangun ini kan banyak alat-alat berat ya. Itu juga perlu diperhatikan. Untuk alat berat ini ada dari elemen-elemen program K3 yang harus diindahkan ya, agar tidak terjadi kelalaian atau kerugian masalah ya. Serta di mana dari dampak kelalaian atau segitiga program safety ya, baik dari prosedur, kemudian dari humannya ya, kemudian dari tindakan atau pelaksanaannya ya. Ketika hal ini kita lalai, maka akan terjadi dampak-dampak yang tidak diinginkan ya. Oleh karenanya penting ada manajemen ketika konstruksi ya. Manajemen ketika daripada bidang konstruksi ini kembali flashback kepada keilmuan manajemen risiko ya. Skop dari agendanya apa? Sekiranya bidang konstruksi ya, diidentifikasi terlebih dahulu ya, dinilai, kemudian dikendalikan sebelum diimplementasikan. Apabila masih terdapat bahaya, tentunya dievaluasi, dimonitoring, dievaluasi ya, dan di audit ya untuk hal tersebut. Oke. Jadi untuk upaya pengendalian untuk bahaya-bahaya yang memungkinkan dialami adalah kerugian daripada objeknya ya, kemudian tentu SDM mengalami kerugian ya, dan tentunya pemegang proyeknya pun mengalami kerugian. Ini dalam satu hal artian bisa saja kesehatan ya, kesehatan perekonomian, kesehatan daripada kesejahteraan ya, kemudian keselamatan dan kesehatan pekerja ya, di mana banyak kasus-kasus seperti kecelakaan akibat kerjaan di bidang konstruksi ya, gangguan organ secara permanen ataupun secara semi ya, gangguan anatomi ya, ataupun penyakit akibat kerja lainnya, bahkan fatality ya. Dari dampak-dampak tersebut, entah itu terpelanting, tertimpa alat beratnya ya, dan sebagainya, upaya pengendaliannya tentu tidak jauh daripada konsep keilmuan ya,
estimasi kemungkinan dampak yang terjadi, ya, baik secara atau eliminasi, ya, kemudian substitusi apabila memang alatnya sudah usang dan sebagainya, atau mau diganti sesegera mungkin, ya. Kemudian rekayasa engineering, ya, adanya alarm apabila ada bahaya langsung, misal ada power crank, itu kan bisa dilakukan misalkan rekayasa engineering, jika melebihi beban, maka alarm itu langsung nyala dan memang mesinnya langsung mati, misal, ya. Jadi menghentikan sesuatu yang bahaya, atau bunyilah alarm tersebut sebagai penanda. Dari segi administrasi bisa dengan dipasangnya rambu-rambu safety signs, ya. Kemudian tanda-tanda rambu-rambu konstruksi dan lainnya. Untuk APD sendiri, bagi operator atau pekerja atau orang sekitar, gunakanlah APD yang diperlukan khusus bidang konstruksi, ya. Oke, mungkin itu, ya, yang dapat Ibu sampaikan tentunya, ya, pada pertemuan ke-11 ini, ya. Tentunya semoga bermanfaat untuk adik-adik, ya. Itu saja sekiranya. Apabila memang ada ketidakpuasan, ya, ataupun kekurangan dari Ibu pribadi, Ibu minta maaf, ya. Dan galilah ilmu sebanyak-banyak mungkin, bukan hanya dari Ibu, ya, Ibu hanya menghantarkan saja, membuka keilmuan, ya. Adapun literasi, literatur lainnya banyak, mudah diakses, ya, oleh adik-adik. Bahkan kemungkinan besar ketika adik sudah PKL atau magang atau kerja, memungkinkan adik lebih luas lagi pengalamannya, ya, dibanding apa yang Ibu sampaikan saat ini, ya. Itu akan lebih bagus, ya. Ibu bangga dan tentunya Ibu akan senang melihat anak-anak Ibu cakap dalam bidangnya, ya.